Baik, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini memang kemarin mengumumkan bahwa dari PDIP sudah memajukan siapa yang akan menjadi calon presiden. Tentunya yaitu Ganjar Pranowo. Nah, dalam kegiatannya juga hari ini Ganjar Pranowo kita saksikan melakukan sholat Id bersama dengan Presiden Joko Widodo. Tapi ada juga yang menarik, bukan hanya momen itu yang menarik. Yang berikutnya adalah Presiden Joko Widodo usai menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed Solo pagi tadi juga menyebutkan bahwa ada beberapa nama yang potensial untuk bisa menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Di antara nama-nama yang disebutkan Presiden Jokowi diantaranya adalah ada nama Erick Thohir, kemudian ada nama Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Caimin, ada juga Airlangga Hartarto. Kemudian juga ketika Pak Jokowi ini disinggung soal nama Prabowo Subianto, Jokowi tidak menampik bahwa Prabowo juga berpotensi menjadi cawapres pendamping dari Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto juga pada siang tadi sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Solo dan menimbulkan pertanyaan juga. Benarkah Jokowi berupaya untuk membujuk Prabowo agar siap untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres? Lalu siapakah cawapres yang akan dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Foto-foto ataupun juga rangkaian foto yang Anda saksikan saat ini di layar kaca ini adalah saat silaturahmi tadi. Pak Prabowo Subianto datang ke kediaman dari Pak Jokowi di Solo. Berbicara apa sebenarnya pada pertemuan yang tertutup ini? Apakah memang hanya sekedar silaturahmi atau ada hal-hal lain yang berkaitan tentunya juga dengan politik yang diperbincangkan oleh kedua sosok ini? Nah, untuk bisa mengetahuinya dan juga melihat kira-kira siapa yang akan dipasangkan atau memiliki potensi kuat untuk bisa dipasangkan menjadi wakil presiden ataupun juga calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Nanti kita akan lihat pandangan dari Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik yang sudah hadir bersama di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir panggil Ustadz Adi tadi. Baik, Mas Adi, nanti kita akan lihat ya, Mas Adi, bagaimana kemudian pandangan dari Mas Adi mengenai hal ini. Dan juga kita sudah terhubung, kalau dari PDIP ini kemudian nanti kita akan dengarkan bagaimana suara dari Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri Pak Nusirwan. Mohon maaf lahir batin juga. Dan juga kita akan segera mengetahui nanti bagaimana rencana Gerindra ke depannya. Termasuk tadi bisik-bisik apa sebenarnya di antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Ini Bang Ferry Juliantono selaku Waketum Gerindra juga akan menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minta maaf lahir batin semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Bang Ferry mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada kami. Saat bertemu tadi, ini perbincangannya apa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Apakah sudah singgung-singgung mengenai akan digandeng menjadi cawapres pasangan dari Pak Ganjar? Enggak, yang pertama karena kebiasaan Pak Prabowo Subianto setelah mengadakan acara lebaran dengan keluarga, beliau tadi juga menyampaikan langsung ke Solo untuk berlebaran dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo selalu menempatkan prioritas untuk berlebaran setelah dengan keluarga selalu ke tempat Pak Jokowi. Demikian juga dengan tahun-tahun yang lalu, Pak Prabowo selalu ketemu ke Pak Jokowi untuk berlebaran di sana. Jadi kalau isi pembicaraannya tentu kita masih menunggu juga, saya mungkin masih bersifat rahasia. Kami belum mendapatkan informasi dari pembicaraan tersebut. Tapi untuk perlu diketahui Putri, bahwa Partai Gerindra sampai dengan hari ini sudah memiliki keputusan politik yang disampaikan melalui rapat pimpinan nasional Partai Gerindra, bahwa Partai Gerindra telah menetapkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden kita untuk pemilu 2024 nanti. Dan kami juga sudah memiliki koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa yang kami namakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan mengenai siapa calon presiden dan wakil presidennya, itu nanti akan dibicarakan menurut kesepakatan yang ada
dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto bersama Pak Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kaitannya Partai Gerindra, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan wacana rencana tentang koalisi besar yang dilakukan dengan partai-partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Pada saat itu kami juga mendapatkan undangan untuk memenuhi undangan dari Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan di sana ketika bertemu dengan pimpinan atau Ketua Umum partai-partai politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu, kami memiliki rencana untuk membuat sebuah koalisi besar bersama dengan partai-partai yang hadir pada saat acara di tempat Pak Zulkifli Hasan. Namun demikian kami juga sedang menunggu perkembangan dan langkah selanjutnya di antara pimpinan partai-partai politik yang ada pada saat itu untuk menjajaki lebih lanjut tentang koalisi besar. Nah, posisi Partai Gerindra sampai dengan saat ini masih seperti itu, Mbak Putri, dan kami Partai Gerindra sebagai partai nomor 2 terbesar di Indonesia itu memiliki keyakinan yang besar untuk bisa memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dan kebetulan bukan kebetulan tapi Pak Prabowo Subianto sampai saat ini masih mendapatkan kehormatan bahwa masyarakat tercermin dalam beberapa hampir seluruh lembaga survei menempatkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden yang hasil surveinya tetap tinggi, dan oleh karena itu dengan modalitas hasil survei yang menempatkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden yang terfavorit, dan kemudian dengan modalitas kekuatan Partai Gerindra yang sekarang dengan ditambah dengan partai koalisi kami, itu tentu kita juga punya optimisme. Namun demikian juga yang terakhir, kami selalu diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk tetap santun, tetap mengadakan komunikasi yang baik dengan partai-partai yang lain, khususnya apalagi dengan Partai PDI Perjuangan. Hubungan baik Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah demikian baik, dan tentu dengan penetapan hasil keputusan Partai PDI Perjuangan yang kemarin disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, tentu kami dari Partai Gerindra menghormati keputusan tersebut. Baik. Itu Mbak Putri. Baik Bang Ferry, apa yang disampaikan Bang Ferry juga mengingatkan saya terhadap pernyataan dari Pak Prabowo Subianto ini saat kemudian ditanya oleh media usai pertemuan dengan Pak Jokowi. Saat ditanya kemudian kemungkinannya untuk bisa menjadi pendamping dari capres yang diusung oleh PDIP. Kemudian Pak Prabowo menjawabnya seperti ini, partai saya mencalonkan saya sebagai capres dan partai saya agak kuat juga sekarang. Itu yang dinyatakan oleh Pak Prabowo Subianto. Nanti mungkin juga bisa diberikan pandangan dari Mas Adi. Apakah ini artinya sudah harga mati sebenarnya bagi Gerindra? Sudah tidak tawar-menawar tentunya. Tidak mungkin Pak Prabowo kemudian diturunkan hanya menjadi seorang pendamping. Nanti mungkin ada pandangan dari Mas Adi. Termasuk juga nanti Pak Nusirwan juga bisa berikan pandangannya bagaimana ini mempengaruhi, apakah mempengaruhi dari langkah PDIP. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.